Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi, Dok. Apakah dengar suara saya? Terdengar. Selamat pagi, Dok. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah. Sudah, Dok. Ya, oke. Oke, pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana kita akan menghitung sampel size, ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari nanti, tetapi ada satu hal yang perlu adik-adik juga pahami bahwa untuk menghitung sampel size kita harus memahami sudah mengenai hipotesis, ya. Jadi ilmu hipotesisnya perlu dilihat lagi. Kemudian setelah itu juga ada beberapa kajian statistik, ya, seperti alfa, beta, ya, kemudian juga beberapa tes statistik, ya, itu perlu diketahui sebelum kita mempelajari sampel size. Kenapa? Karena sangat berhubungan dengan istilah-istilah nanti yang ada di dalam kedua topik tersebut. Nah, jadi untuk pagi ini kita akan melihat, memahami mengapa kita membutuhkan menghitung sampel size, kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi sampel size, serta tentunya diharapkan mahasiswa nanti mampu menghitung sampel size untuk kebutuhan hipotesis atau risetnya. Nah, mengapa kita membutuhkan sampel size? Ya, kita ketahui bahwa di dalam riset kita selalu mengacu pada populasi yang akan kita teliti. Dan tentunya kita tidak bisa mengambil semua populasi tersebut karena sangat besar. Kalau kita menginginkan apa yang kita teliti itu akan mewakili atau akan bisa kita generalisasikan ke populasi, maka tentunya di dalam memilih sampel itu harus bisa mewakili populasi. Sehingga nanti mungkin Anda akan mempelajari yang kita sebut sebagai sampling method. Bagaimana metode untuk bisa mengambil suatu sampel dari populasi yang diteliti agar sampel tersebut merupakan representatif dari populasi. Namun demikian, sampel yang kita ambil itu juga harus cukup dalam arti bahwa dia betul-betul secara statistik nanti itu bisa menjadi wakil dari populasi tersebut. Sehingga berapa besar sampel yang akan kita ambil itu harus bisa dihitung secara saintifik. Sangat tergantung nanti dengan hipotesis, ya, hipotesisnya mau berapa, mau seperti apa, maka sampel size itu akan sangat ditentukan oleh hipotesis yang kita ambil. Nah, perlu diingat bahwa makin besar sampel size, maka makin kuat kesimpulan dari statistiknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi, kalau kita mengambil populasi secara keseluruhan, maka tentunya penelitian kita akan sangat baik, ya, sangat powerful, disebut power. Karena apa? Karena dia betul-betul sama persis seperti populasi yang diteliti. Tetapi kan tidak mungkin kadang-kadang. Kenapa? Karena populasi itu kadang-kadang besar sekali dan juga kita tidak membutuhkan waktu yang cukup pendek untuk riset dan juga sebetulnya unnecessary, tidak perlu mengambil populasi secara keseluruhan. Saya beri contoh misalnya, ketika Anda mau melihat angka leukosit di dalam darah manusia. Berapa sih besar angka leukosit? Anda kan tidak mengambil sampel darah manusia, tidak mengambil darah manusia secara semuanya untuk meriksa berapa angka leukositnya. Yang kita ambil hanya 2 cc darah, kemudian diperiksa, dari situ angka leukositnya sekian, itu yang mewakili angka leukosit yang ada di tubuh manusia. Sama persis seperti kita mengambil sampel di dalam populasi. Ibaratnya ketika kita mengambil sampel, kita harus tahu sampel itu bisa mengeneralisasikan, bisa mewakili populasi. Tetapi makin besar sampel, itu makin besar kesimpulan yang bisa kita raih. Dan juga makin besar sampel size, perlu diingat, maka makin besar biaya yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Dan
kita tetap harus memastikan bahwa kita tidak perlu sebetulnya mengambil sampel yang besar ya hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut saja. Mengapa inilah sampel size itu bisa kita tentukan seberapa besar agar dia bisa betul-betul secara efektif bisa menjawab hipotesis dan juga bisa mewakili populasi. Nah, tetapi di dalam proses penelitian nanti kita akan menguji secara statistik. Yang diuji adalah sampel tadi, ya, diuji apakah bisa menjawab hipotesis kita atau tidak. Tetapi ingat bahwa ada perbedaan antara statistically signifikan dengan clinically signifikan. Saya beri contoh misalnya, ada suatu studi yang melihat efek dari suatu obat antidepresi. Obat antidepresi itu diberikan pada pasien. Kemudian pada saat sebelum dia diberikan antidepresi, skor depresinya misalnya 90 dari 100 skor. Artinya pasien ini mengalami depresi yang sangat tinggi. Kemudian setelah diberi pengobatan, pasien kemudian turun depresinya menjadi 80. Kalau kita tes secara statistik, maka angka 90 dengan angka 80 itu akan sangat signifikan, ya. Itu p-value-nya mungkin baik dengan sample size yang cukup gitu, kemudian bisa menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan bahwa obat ini bisa menurunkan depresi. Tetapi masalahnya secara klinis apakah hal itu penting atau tidak? Menurunkan skor dari 90 ke 80. Kalau kita lihat bahwa hal ini kadang-kadang dianggap tidak begitu secara klinis itu signifikan. Mengapa? Karena pasien dengan skor 90 itu artinya dia depresi berat. Pasien dengan skor 80 dia depresi berat. Skor 90 kemungkinan suicide atau bunuh dirinya mungkin mengakibatkan disability itu mungkin sekitar hampir mencapai 50%. Sedangkan ketika diturunkan jadi 80, kemungkinan disability-nya masih sekitar 50%. Artinya apa? Tidak ada makna secara klinis menurunkan 90 ke 80. Karena severity level dari depresinya tetap seperti itu dan secara klinis dianggap masih belum berbeda, belum signifikan. Mengapa penting? Ketika kita kemudian mengatakan dia statistically signifikan, maka pikirkan apakah secara klinis dia juga signifikan atau tidak. Karena kita di dalam proses misalnya sebagai dokter itu ingin melihat bahwa efek dari suatu intervensi itu betul-betul tidak hanya statistically secara signifikan, tetapi juga secara clinically dia juga signifikan. Nah, untuk melihat sample size, banyak faktor yang mempengaruhi sample size. Ya, yang pertama tentunya standar deviasi. Ya, kenapa? Kalau kita mengukur misalnya tadi tekanan darah, ya, kita ukur tekanan darah dari populasi. Maka populasi itu rata-ratanya misalnya tekanan darahnya 125 misalnya. Tetapi variasinya itu bisa sampai 160, bisa kemudian sistolik itu bisa sampai 100. Makin besar ya standar deviasi atau variansi ini, maka sample size yang dibutuhkan untuk bisa kemudian mewakili populasi yang hipertensi tadi, itu makin besar sampel size yang dibutuhkan. Kemudian yang lain adalah level signifikansi. Ya, alfa itu tidak minimum. Alfa 0,05 itu minimum. Tetapi bisa saja untuk bisa betul-betul menyatakan signifikansi level secara statistik, alfa itu kemudian kita turunkan tidak hanya 5%, tetapi kita turunkan sampai misalnya 1%. Boleh, dalam riset boleh. Makin kemudian alfa itu makin kecil, makin baik penelitian itu. Nanti kita lihat pengertian alfa itu apa. Dan tetapi makin kecil alfa, maka sample size-nya akan makin besar. Kemudian power. Power ini sebetulnya kaitannya dengan beta. Ya, nanti Anda tahu alfa itu error tipe 1, beta itu error tipe 2, ya. Kemudian power itu 1 minus beta bukan alfa. Dan juga ya,
Kita set biasanya power itu 80%, artinya beta itu 20%, tetapi bisa juga kita tingkatkan lagi. Kita inginkan bahwa power dari risetnya itu, dari statistical effect itu sangat besar. Ya, maka kita perbesar misalnya jadi 90%, 95%, 99%, silakan. Tetapi ingat, makin besar power, maka makin besar juga sample size yang dibutuhkan. Nah, yang penting lagi nanti kalau dalam melakukan menghitung sample size, kita membutuhkan berapa besar efek size-nya itu. Saya beri contoh. Tadi ketika kita melihat depresi, kita mengatakan pasien itu rata-rata skor depresinya 90. Kita ingin turun supaya tidak menjadi depresi berat. Artinya paling tidak skor sampai bisa mencapai 75. Artinya dari 90 ke 75, maka ada penurunan skor itu minimum 15 skor. Maka ini yang disebut sebagai effect size. Seberapa besar efek ya yang akan kita hipotesiskan efek itu muncul. Ya, misalnya penurunan sampai 10% dari skor, atau misalnya perbaikan blood pressure, penurunan tekanan darah mencapai 10% dari rata-rata, atau terjadi penurunan 5% dari mortality, dan sebagainya. Inilah harus ditentukan. Nanti ketika kita menghitung sample size, maka kita harus menentukan seberapa besar efek size itu. Maka makin besar efek size, maka makin besar juga sample size. Kemudian di dalam melakukan menghitung sample size, kita harus melakukan suatu planning terlebih dahulu. Karena ini akan berbeda-beda, rumusnya beda-beda, sangat tergantung dengan apa yang menjadi outcome yang akan kita ukur. Ya, jadi which variable, bagaimana kita mengumpulkannya dan bagaimana kita mengukurnya. Anda bisa mengukur tekanan darah, kemudian Anda mengatakan outcome saya blood pressure. Tetapi Anda juga bisa mengelompokkan orang-orang yang mempunyai tekanan darah itu menjadi hipertensi dan tidak hipertensi. Maka Anda akan menjadikan outcome-nya itu dua, dikotomu saja, hipertensi atau tidak hipertensi. Tetapi bisa juga Anda mengambil data semua orang hipertensi, tetapi hipertensinya kemudian Anda kategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Sehingga ketika kemudian Anda memberikan terapi, maka Anda akan melihat seberapa banyak orang membaik. Kemudian dari hipertensi berat menjadi hipertensi sedang menjadi hipertensi ringan, dan seterusnya. Maka itu Anda bisa sebutkan menjadi hipertensi yang terkontrol misalnya. Maka itu juga bisa menjadi outcome yang Anda teliti. Jadi bisa apapun ya yang akan Anda teliti tergantung dengan bagaimana Anda mengukurnya dan bagaimana Anda mendefinisikan, serta tipe datanya akan Anda presentasikan seperti apa. Apakah akan bentuknya rata-rata, seperti tadi kalau blood pressure rata-rata, atau Anda ingin membuat suatu proporsi, berapa besar, berapa banyak hipertensi, berapa banyak yang tidak hipertensi, ya, dan seterusnya. Kemudian juga sangat tergantung, ya, Anda harus memplanning, apakah Anda akan hanya mengatakan menggambarkan saja. Jadi misalnya Anda ingin melihat bahwa proporsi mahasiswa yang berhasil dalam ujian B6 sekian persen. Itu hanya menggambarkan saja, deskriptif. Menggambarkan berapa banyak misalnya kasus demam berdarah pada bulan Juli, itu menggambarkan. Atau Anda ingin membandingkan antara obat A dengan obat B, mana yang lebih baik dalam menurunkan tekanan darah. Atau Anda ingin memprediksi misalnya bahwa nanti perubahan tekanan darah itu akan mengubah misalnya risiko terhadap terjadinya stroke. Jadi apa yang direncanakan dalam riset itu? Karena ini juga akan menentukan rumus statistik mana yang akan Anda gunakan. Kembali lagi tadi, makin besar sampel, ya, maka untuk menemukan suatu clinically different yang secara statistik different, ya, itu makin besar juga perbedaan signifikan yang ingin kita lihat, maka makin besar sampel size yang dibutuhkan. Jadi perhatikan faktor-faktor ini, measurement, variabel, bagaimana mengukur, apa hipotesisnya,
itulah yang akan menentukan sampel size yang dibutuhkan. Kemudian juga ada suatu good practice untuk menghitung suatu sampel size, maka kita lakukan dulu atau membuat dulu yang disebut sebagai dummy analysis. Bagaimana sih data itu akan kita gambarkan? Bentuknya proporsi, bentuknya rata-rata, ya, dengan standar deviasi, atau dia mau kita tampilkan berupa odds ratio atau relative risk. Kemudian hipotesis tes yang akan dilakukan itu terdiri dari satu sampel populasi saja atau dia dua sampel populasi. Contoh satu sampel populasi, saya ingin melihat seberapa banyak anak-anak misalnya di bawah usia 5 tahun yang menderita epilepsi. Siapa populasinya? Anak-anak yang mengalami epilepsi. Jadi berapa jumlah populasinya? Satu populasi yang diteliti. Tetapi beda kalau Anda ingin melihat misalnya wanita dengan kanker payudara, ya, apakah punya resiko terhadap misalnya penggunaan obat tertentu dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami kanker payudara. Maka dalam hal ini Anda melakukan studi hipotesis dari dua populasi, yaitu populasi wanita yang mengalami kanker payudara dan populasi wanita yang tidak mengalami kanker payudara. Jadi kalau kita berbicara misalnya analytical study seperti case control, cohort study, cross-sectional, maka umumnya kita menggunakan yang kita sebut sebagai two population. Karena ada exposure dan ada non-exposure pada cohort. Case control ada kasus, ada kontrol. Cross-sectional ada risiko, ada tidak yang beresiko. Ini semua artinya kita mempunyai dua populasi. Tetapi kalau kita melakukan studi deskriptif tadi, maka artinya kita hanya mempunyai satu populasi saja. Nah, di dalam dua populasi nanti, apa yang akan kita lihat outcome-nya? Apakah proporsi dari outcome dari dua populasi itu, atau rata-rata dari dua populasi itu, misalnya rata-rata tinggi badan dari populasi A, populasi B, ya, dan kemudian apakah populasi itu independen atau dia berpasangan. Saya beri contoh, ya, kalau kita mengukur tekanan darah di awal, misalnya rata-rata 160, kemudian kita beri obat, pasien itu kemudian rata-rata jadi 140. Ingat, ini juga disebut dua populasi, yaitu satu populasi dianggap dia sebelum diberi terapi dan populasi yang dianggap setelah diberi terapi. Populasi ini sama sebetulnya. Nah, ini yang disebut sebagai berpasangan, pair, ya. Nah, nanti kalau Anda lihat di sini, maka ada tes statistik khusus. Anda ingin membedakan bagaimana, apakah ada perbedaan signifikan antara statistik hipertensi blood pressure sebelum dan sesudah terapi, rata-ratanya berbeda signifikan atau tidak, maka itu menggunakan per t-test nanti, ya. Jadi t-test yang berpasangan. Jadi yang mengapa saya katakan tadi, sebelum Anda melakukan sampel size analisis, maka Anda juga pertama harus tahu statistical apa yang akan digunakan untuk riset atau menjawab hipotesis itu. Nah, ini dummy table contohnya, ya. Dummy table yang kemudian kita dibuat, misalnya Anda ingin membandingkan antara obat A dengan obat B, ya. Kemudian rata-rata tekanan darah setelah dan standar deviasinya itu setelah dia diberi pengobatan. Anda bisa lihat di situ. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih baik obat itu? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa saya tunjuk?
Oke, saya tunjuk secara acak ya. Adel Cahya, Widikda, gimana menurutmu? Saya, Dok, Ya, mana obat yang eh, yang menurut Anda ya baik di kalau sini? misalnya dilihat dari proporsinya sih yang A, Bukan terus proporsi ya, ini rata-rata. yang A. Oh, Ya, rata-rata. rata-rata tekanan darah Kalau misalnya setelah dari dia diberi terapi A A, dan setelah diberi terapi B. Mana yang menurut Anda obat yang paling baik? hmm, saya pilih yang A sih karena Kenapa? walaupun itu setelahnya masih cukup tinggi, tapi dari variansinya itu kan plus minusnya variansi ya. Itu Itu standar kayaknya lebih deviasi. standar deviasi. Iya, maksudnya itu. Apa itu Itu standar kayaknya lebih deviasi? Artinya, apa itu standar eh, deviasi? kalau tadi berarti di Itu satu, kan distribusinya saja, Mas. Jadi kalau iya, 146 itu rata-rata. Artinya hmm, 60% di bawahnya dengan di mm-mm. atasnya itu antara 149 sampai Oh iya, 144. Kan iya. cuman itu, ya. Oh, kalau gitu berarti yang B, Dok. Ya, dan itu hasilnya signifikan. Sekarang Oh pertanyaan iya, saya, berapa banyak populasi dalam penelitian ini? Satu apa dua? Fandi, populasinya ada Fandi, saya mau dua. tanya Fandi. Oh, Pandi. Iya dok. Menurut Anda satu apa dua ini populasinya? Menurut saya dua dok. Dua apa populasinya? Eh, Dua itu siapa? Yang pertama itu yang menerima obat A, sama yang kedua itu yang mendapatkan obat B. Oke, dua populasi yang berbeda. Kemudian eh, outcome-nya apa ini? Muhammad Andre. Untuk outcome-nya itu tekanan darah yang terkontrol, Dok. Blood pressure, tekanan darah. Iya, blood Ya. pressure. Ya. Kemudian bagaimana dia mempresentasikan data blood pressure? Prasista Ariadna. Bagaimana dia menampilkannya? Dari tabel yang Yang atas. pertama di ini dok, mencari rata-ratanya. Betul sekali. Dia menampilkan rata-rata. Nah, sehingga tes statistik yang digunakan adalah untuk melihat adanya perbedaan rata-rata dari dua kelompok. Betul ya? Nanti. Kemudian hasil statistical testnya itu p-value-nya signifikan. Pakai apa ini statistical testnya? Desta, Najmi. Statistical test apa yang digunakan untuk bisa menghasilkan p-value seperti itu? Faik, Desta, Najmi, mendengar saya kah? Halo? Faik? Nggak mendengar ya? Hah? Nggak ada orangnya. Ya. Izin bantu menjawab, Dok. Nggak, saya pengen tahu Faik ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Mas, tolong dicatat ya, Mas Ervan. Itu Faik Desta Nazmi online tapi orangnya nggak ada ya. Oke, dicatat ya. Oke. Kemudian Nares. Hasna Nabila. Iya dok. Gimana? Tes statistik apa yang digunakan? Mohon maaf dok, maksudnya bagaimana ya? Tadi memperhatikan nggak? Iya. Ya, saya katakan di situ dia ingin membandingkan blood pressure, rata-rata blood pressure dari obat A dengan obat B. Kemudian dibandingkanlah di tes secara statistik hasilnya p-value-nya 0,001, artinya signifikan. Pakai tes statistik apa yang digunakan di sini? Saya tahu Anda sudah kok ini. Parametrik, non-parametrik sudah semua ini. Pakai apa?
Kan mudah sekali, itu compare mean, 2 kelompok, dan kelompok itu independen, obat A, obat B pakai apa? Pakai student t-test. Oh iya, tes. Iya, itu sudah kok, saya tahu Anda kuliahnya sudah, praktikumnya juga sudah. Tiba-tiba blank dok, maaf dok. Ya, Ya, oke. ya gitu. Sekarang saya tanya lagi, kalau memang itu sudah, Anda bilang iya, sekarang yang paling bawah, tes statistiknya pakai apa? Itu sama 2 kelompok, outcome-nya hipertensi yang terkontrol, kemudian yang muncul persentase, berapa banyak yang terkontrol, berapa banyak yang tidak terkontrol. Yang terkontrol obat A 25%, obat B 12%. Signifikan secara statistik. Gimana tes analisis statistiknya yang digunakan? Kalau tadi student t-test, kalau ini apa? Sama juga dok. Ya tidak, no. Student t-test itu compare mean, yang dibandingkan mean, rata-rata 2 kelompok. Kalau membandingkan proporsi 2 kelompok, pakai apa? Hati-hati ya. Pakai Ini Anda sudah minggu keberapa ini? keempat dok. Minggu keempat. Minggu depan, minggu kelima, minggu keenam ujian. Ujiannya kayak gini. Tes statistik apa yang dipakai? Ya, ingat berapa? Case square test. Betul sekali, chi-square test. Ya, jadi ini menggunakan compare proporsi, itu menggunakan chi-square analysis. Oke, nanti kita lihat lagi ya beberapa hal. Oke, nah sekarang kita lihat untuk studi-studi yang bersifat deskriptif. Ya, untuk studi-studi yang bersifat deskriptif, maka sample size itu ditentukan juga oleh confidence intervalnya. Seberapa besar kepercayaan. Nah, tadi kepercayaan itu 95%. Artinya kita tidak percayanya berapa? 5%. 5% itu yang kita sebut alfa. Ya, mengapa alfanya 0,05? Mengapa kalau kemudian alfanya kurang dari 5%, p-value dalam hal ini, ya, kurang dari 0,05, maka kita anggap statistik signifikan. Ingat, makin lebar confidence interval, maka studi kita makin kecil. Artinya sample size kita kecil. Tetapi kalau kemudian kita ingin confidence intervalnya sempit, maka studinya akan sangat banyak sampelnya. Ya, tetapi di sini untuk descriptive study, power itu tidak begitu relevan dalam hal ini. Kemudian studi-studi yang melakukan tes hipotesis. Tadi analytical study, membandingkan rata-rata, membandingkan proporsi, ya, melihat korelasi, melihat hubungan. Itu semua harus menggunakan suatu tes hipotesis. Ya, nanti statisticalnya yang tadi bisa chi-square, bisa compare mean, bisa regresi, ya, bisa nanti apa namanya ANOVA dan sebagainya yang sudah Anda pelajari. Ingat bahwa ketika yang akan diuji itu adalah hipotesis nul. Hipotesis nul itu adalah tidak ada hubungan, misalnya antara prediktor dengan outcome yang diteliti. Tidak ada hubungan antara obat A dengan obat B terhadap penurunan tekanan darah. Ya, tetapi alternatif hipotesis itu yang menjadi hipotesis kita adalah ada hubungan, ada penurunan, ada peningkatan, ya, kemudian mempunyai efek menurunkan tekanan darah dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita buat secara hipotesis yang kita tulis. Tapi yang kita buktikan di dalam melakukan tes statistik itu adalah null hipotesis. Sehingga kalau nanti p-value-nya itu kurang dari 0,05 tadi atau alfanya kurang dari 0,05 misalnya, maka kita akan menolak hipotesis nul, kita menerima hipotesis alternatif. Tetapi kalau kemudian nanti alfanya
atau p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita menerima null hipotesisnya. Nah, ini yang sering kita lihat menjadi type 1 and type 2 error. Ya. Jadi kalau null hipotesis kita itu benar dan nanti hasil eksperimental atau studi kita juga benar, maka kita menerima null hipotesis, correct conclusion. Tetapi kita menolak hipotesis jika kemudian tetapi kita menolak hipotesis nol kita, tetapi null hipotesis kita ternyata benar, maka ini yang kita sebut sebagai type 1 error, ya, error tipe 1. Dan ini tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi ini yang kita menghitung tadi di sini p-value-nya. Kemudian di dalam jika kita null hipotesisnya itu keliru, tetapi kita terima, maka itu disebut tipe 2, beta error. Ini yang nanti yang kita sebut 20%. Mengapa? Power itu ada di sini. Inilah tipe 1 and type 2 error. Ya, ini akan kita kendalikan. Kendalikan di dalam nanti perhitungan sampel size. Bahwa alfa itu minimum 0,05, power itu minimum 80% dalam menghitung sampel, agar kita supaya tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang false positif atau false negatif. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu sampel size yang kita butuhkan. Ini adalah suatu rumus, saya nggak usah menjelaskan dari mana rumus ini keluar, kita tinggal pakai saja. Ini adalah suatu rumus yang digunakan untuk menghitung sampel size jika kita menggunakan atau outcome-nya berupa rata-rata, ya, jadi outcome dari outcome variabelnya itu nanti ditunjukkan dengan rata-rata, dan populasinya single, satu populasi. Ya, ini rumusnya Z alpha kuadrat, ya, Z alpha itu nanti sudah ada nilainya. Alpha itu tadi 0,05, sehingga ini nilai Z alpha itu 1,96. Ini sudah fix, nggak usah diubah. Ya, jadi 1,96 ini merupakan sudah ketentuan. Ya, Anda nggak usah pusing dari mana formula ini datang. Kemudian S di sini standar deviasi. Makanya tadi saya katakan, ketika Anda ingin menilai suatu tadi saya kembali lagi ini descriptive study, ya, ketika Anda ingin menentukan sample size, maka standar deviasi dalam hal ini dibutuhkan. Ya, maka berapa nilai standar deviasi dari populasi yang diteliti? Kemudian D itu margin error. Seberapa dekatkah rata-rata yang ingin Anda harapkan itu nanti, sedekat apa? Ini disebut margin error. Kita lihat contohnya. Ya, ini contoh menghitung sample size untuk suatu single populasi di mana outcome dari populasi itu nantinya berupa rata-rata. Contoh, kita ingin mengestimasi rata-rata berat badan dari suatu populasi. Kita ingin hasil pengukuran kita, errornya itu kurang dari 2 kg. Jadi kalau misalnya kita ketemunya nanti 60 kg, maka ternyata di populasinya itu 57, maka errornya tinggi. Ya. Sehingga kita tidak mau errornya terlalu besar. Jadi paling errornya 2 kg dari rata-rata yang kita sebut rata-rata kebenaran, dari true mean-nya. Probability 95% tadi sudah, dan standar deviasi dari populasi itu 10 kg. Jadi kalau misalnya rata-ratanya 60, maka nanti plus minusnya bisa 50 sampai ke 70. Tetapi kita tidak ingin estimasi kita itu errornya melebihi 2 kg. Maka kita masukkan di rumus Z alfanya tadi 1,96, masukkan standar deviasinya
10, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan tadi error estimasi kita 2 kg, maka dapatnya 96. Artinya, ini merupakan sampel minimum yang kita butuhkan untuk bisa mengestimasi berat badan dari populasi yang kita teliti. Ini descriptive study. Ini merupakan single populasi di mana outcome-nya kita harapkan nanti berupa rata-rata. Oke. Nah, dari mana Anda mendapatkan standar deviasi 10 kg? Ini dari literatur. Di populasi itu standar deviasi itu berapa besar ya terhadap berat badan. Kemudian estimasi 2 kg, error estimation 2 kg, 5 kg dan seterusnya, itu siapa yang menentukan? Anda yang menentukan. Ya. Anda ingin melakukan presisi yang sangat tinggi atau tidak gitu. Bisa saja Anda tulis 1 kg. Tetapi ingat, makin kecil error yang kita estimasi, yang kita harapkan dari pengukuran kita, makin besar sampel size-nya. Kenapa? Karena D-nya ini merupakan berbanding terbalik dengan jumlah N-nya. Jadi kalau D-nya makin kecil, maka N-nya makin besar. Tapi kalau error estimasi ini makin besar, maka sampel size-nya makin kecil. Ya, sangat tergantung dengan seberapa besar estimasi error yang kita harapkan dalam riset tersebut. Kemudian rumus kedua, kita ingin melihat sama single populasi, tetapi yang nanti akan kita tampilkan tadi berupa proporsi, bukan rata-rata, tapi persentase. Ya, persentase berapa banyak persentase outcome pada kelompok itu. Rumusnya sama, Z alpha kuadrat, tetapi di sini dikali P itu proporsi yang kita estimasi. Berapa besar populasinya. Ini yang kita juga sebut sebagai efek size juga tadi. Seberapa besar size atau besarnya efek atau besarnya proporsi yang kita harapkan dalam risetnya. Dari mana didapatkan? Bisa Anda estimasi berbasis literatur. Kemudian D itu merupakan akurasi dari estimasinya. Kita lihat dalam sampel. Seberapa ya bagaimana melakukan penghitungannya. Contoh di sini. Kita ingin melakukan penelitian mengenai anemia pada anak-anak. Maka kita ingin memastikan anak-anak misalnya usia di bawah 5 tahun atau siapa terserah, tergantung dengan populasi kita. Kita menginginkan pada basic school untuk mengestimasi berapa besar proporsi anemia pada anak-anak sekolah dasar itu. Kemudian hasil studi sebelumnya, mungkin di negara lain, mungkin di sekolah lain, itu ternyata ada yang mengestimasi 30% proporsi anemia pada anak-anak. Maka itu yang akan menjadi P, 30%. Kita mengharapkan mungkin proporsi di kita juga sama. Kemudian minimum sampel size yang dibutuhkan, kembali lagi dengan 95% confidence interval, tetapi kita berharap bahwa estimasi 30% itu tidak berbeda cukup tinggi dengan populasi yang akan kita teliti nanti. Ingat bahwa ini kan penelitiannya belum dimulai. Kita baru mengestimasi kemungkinan 30% sama seperti studi sebelumnya. Tetapi kita tidak mengharapkan bahwa estimasi kita itu berbeda sekitar 4% dari true populasi ini. Jadi nanti kalau kemudian populasi kita 32%, maka oke. Populasi kita misalnya di bawah itu 28%, itu masih oke. Tapi tidak boleh nanti lebih dari 4% perbedaan. Ini kita masukkan 4% ini menjadi D. Ya, mengapa tadi D itu disebut sebagai akurasi dari estimasi kita. Masukkan 1,96, 30%, 0,3, 1 minus P, itu 1 dikurangi 0,3, 0,7 dibagi 0,04 kuadrat, dapatnya 505. Kita membutuhkan 505 anak untuk kita tes apakah dia anemia atau tidak, untuk bisa mendeteksi itu sekitar 30% kejadian anemia pada anak. Oke? Dengan
estimasi atau perbedaan yang kita terima tidak lebih dari 4% dari 30% tersebut. Oke, itu descriptive study. Nah, bagaimana kita melakukan analytical study? Analytical study kita menggunakan sample size. Kita ada 2 populasi misalnya. Ya, 2 populasi tadi, obat A, obat B. Populasi yang tereksposur, populasi yang tidak tereksposur. Kelompok kasus, kelompok kontrol. Kita sama-sama ada 2 populasi. Outcome yang akan dilihat itu nanti ditampilkan berupa rata-rata. Maka ini rumusnya. Ya, ada Z alpha, ada Z beta. Karena kita saya katakan tadi, kalau itu 55% confidence intervalnya Anda mau naikkan jadi 99, kalau powernya dari 80% Anda tingkatkan 90%, maka harus Anda mencari Z alpha untuk itu. Itu ada di buku-buku statistik, di table ada. Nah, untuk yang 95% itu 1,96, untuk Z beta 0,842. Kemudian S itu standar deviasi, ya standar deviasi dari populasi, dan tadi karena ingin melihat perbedaan rata-rata dari 2 populasi, maka seberapa besar perbedaan rata-rata itu yang secara clinically itu signifikan. Maka Anda tentukan D di sini. Kita beri contoh, salah satunya ini. Kita ingin mengobservasi apakah memberikan feeding berupa susu pada anak usia 5 tahun itu bisa meningkatkan pertumbuhan. Maka kemudian ada 2 grup anak di sini, yaitu grup anak yang mendapatkan susu ekstra milk dalam dietnya, ada yang hanya mendapatkan normal milk dietnya. Ada 2 kelompok artinya di sini, 2 grup ya, yang mendapatkan extra milk, dan satunya mendapatkan normal milk. Kemudian outcome-nya diukur itu adalah karena pertumbuhan, kita mengukur tinggi badan. Tinggi badannya nanti dalam sentimeter. Nanti ditampilkan dalam bentuk rata-rata tinggi badan yang diberikan extra milk dibandingkan rata-rata tinggi badan yang diberikan normal milk. Dari literatur kita menemukan bahwa untuk memberikan intervensi, maka harus berbeda minimum setengah sentimeter. Perbedaan yang dianggap clinically signifikan untuk membedakan efek dari suatu intervensi terhadap pertumbuhan anak. Kemudian variasi, ya dari tinggi badan, standar deviasi, dari anak yang diukur itu sekitar 2 cm. Alfa sudah kita tentukan tadi 0,05, 95% confidence interval dan power 80%. Maka kita masukkan ke rumus, ya Z alfa, Z betanya sudah fix. Kemudian variasinya, standar deviasinya S itu kita masukkan 2 pangkat 2 kalikan 2, kemudian semua dibagi dengan 0,5 itu adalah perbedaan tadi. Perbedaan rata-rata yang kita anggap signifikan ya antara 2 kelompok. Itu 0,5 cm. Masukkan, maka kita bisa menghitung kita membutuhkan 252 anak untuk mendapatkan extra milk diet, 252 anak yang mendapatkan normal milk diet. Untuk bisa melihat adanya perbedaan 0,5 cm terhadap tinggi badan dari kelompok tersebut. Dengan standar deviasi pengukuran tinggi badan sekitar 2 cm. Ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung sampel size kalau yang kita lihat perbedaan rata-rata. Sehingga tadi saya katakan mungkin lebih baik kita buat dummy dulu tabel untuk bisa kita tahu kita tuh akan menggunakan rumus yang mana. Tadi kita lihat extra milk diet, normal milk diet dengan standar deviasi tadi sekitar 2 nanti tinggi badannya. Kemudian deltanya antara extra milk diet dengan normal diet itu sekitar 0,5. Delta perbedaan rata-ratanya. Di situ p-value akan kita lihat di situ. Ada perbedaan nggak antara kedua kelompok terhadap body height. Di situ kita akan menggunakan statistik tadi yang kita sebut sebagai student t-test. Ini dummy table.
Ya, tetapi selain menggunakan rumus, kita juga bisa melihat yang kita sebut sebagai nomogram. Ya, nomogram ini yang penting adalah kita menghitung yang kita sebut standardized difference. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah tadi target perbedaan yang akan kita temukan dengan standar deviasi. Tadi targetnya 0,5 cm dengan standar deviasi 2, maka kita bagi 0,5 bagi 2,0 dapatnya 0,25. Nah, setelah itu kita lihat di dalam tabel nomogramnya. Kita lihat di sini nomogramnya 0,25, kemudian kita lihat powernya 80%, maka kita tarik garis, maka kemudian kita lihat akan menyentuh angka sekitar 500 di sini. Inilah angka sample size. Ya, sama nggak? Sama. Jadi tadi kalau kita lihat di sini 252, kalau dikali 2 ya sekitar 500. Ya, jumlah totalnya. Nomogram dengan menghitung simple terhadap standardized difference, maka kita juga menemukan 500. Jadi itu bisa Anda gunakan dua cara, mau pakai rumus atau pakai nomogram untuk sampel size-nya. Kemudian contoh yang lain. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan, misalnya tadi, perbedaan min. Misalnya, dari literatur kita nggak bisa dapatkan. Yang kita dapatkan hanya standar deviasi saja antara dua kelompok. Ya, tadi. Sekarang kita beri contoh nomor 2. Kita ingin melihat efek dari dua obat, A dan B. Artinya ada dua populasi, kelompok A dan kelompok B, terhadap level dari gula darah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa obat A itu standar deviasi dari blood glucose levelnya itu 8. Obat B itu 12. Ya. Nah, signifikannya masih sama, kita ingin 95%, power 80%, dengan perbedaan antara dua grup itu kita set 3 gram per desiliter. Kita masukkan rumusnya masih sama, yang beda adalah di 2S2 ini. Karena di sini ada standar deviasi tadi 1 untuk populasi secara menyeluruh, tapi karena kita punya 2, maka kita gabung jadi 1. Ya, 8 dengan 12, kemudian masing-masing kita kuadratkan, kemudian masukkan Z alfa Z beta, kemudian dibagi 3, ini perbedaan rata-rata. Sebanyak 243 per grup. Jadi kadang-kadang ada perbedaan ya, bahwa kita mungkin bisa dapat standar deviasi populasi atau kita bisa mendapatkan standar deviasi dari setiap grup. Itu bisa juga kita gunakan rumus yang sama. Nah, yang lain adalah masih 2 grup, tapi outcome-nya kita tampilkan dalam bentuk proporsi. Ya. Kita tampilkan dalam bentuk 2 proporsi. Gimana ini? Kita gunakan rumus tersebut. Ya, Z alfa masih sama, Z beta masih sama, tetapi karena proporsi, kita mengharapkan berapa sih proporsi pada grup 1, berapa proporsi yang diharapkan pada grup 2. Ya, kita butuh data itu untuk kita bisa mengestimasi sample size. Contoh, kita mau melihat efikasi obat A itu expected 70%. Misalnya yang sembuh di sini 70% efikasi. Kemudian obat B itu kita harapkan efikasinya 60%. Studi kita rencanakan untuk melihat perbedaan level alfa 0,05 dengan power 80%, maka sample size kita hitung. P1 0,6, P2 0,7, maka Q1 sesuai dengan rumus kita harus menghitung Q1 di sini. Q1 itu 1 minus 0,6, yaitu 1 dikurangi P1, jadi 0,4. P2-nya 1 minus 0,7 dari 0,3. Z alfa dan Z betanya sudah standar. Ya. Kemudian sampel size yang dibutuhkan, maka kita masukkan ke rumus, maka kita dapatkan 356 per grup. Ya. Bagaimana memasukkan rumus? Dilihat saja. P1 sudah dihitung, Q1 sudah dihitung, ditambah P2, Q2, ya, kemudian dibagi P1 dikurangi P2 kuadrat, di mana Q1 itu adalah 1 dikurangi P1, sedangkan Q2 itu 1 dikurangi P2. Ya, ini tadi kita hitung sudah, tinggal Anda masukkan,
maka dapat sampel size-nya 708. Kembali lagi, tadi lebih baik Anda buat dulu dummy table, Anda sebetulnya nanti hasil statistik Anda mau seperti apa. Ya, ingat tadi treatment A 70%, treatment B 60%, cure dalam hal ini efficacy, maka p-value harus ada dihitung. Anda akan menghitung sample size untuk dua proporsi yang berbeda, yaitu tadi sama menggunakan chi-square analysis. Nah, sekarang saya tunjukkan. Pusing menghitung-hitung pakai software saja. Ya, maka ada software yang disebut sebagai Power and Sample Size Calculation. Saya akan share contoh, ya. Saya stop share dulu. Saya carikan Power dan Sample Size. Ya, ini ada. Oke. Oke. Nah, saya share lagi. Ya, ini Anda bisa download ya, free ya. Free. Nah, nanti kita hitung satu-satu ya. Saya beri contoh tadi. Saya stop share dulu. Oke. Screen. Ya, screen saja. Saya share screen. Kemudian saya bisa melihat di sini. Ya. Di sini sudah terlihat adik-adik softwarenya Power and Sample Size? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya yang proporsi. Tadi pakai apa ini? Kalau Anda mau tes statistik? Chi-square test. Pakai chi-square test ya. Oke. Kemudian, mana tadi? Ya, ini. Kemudian kita akan lihat continue di sini. Nah, chi-square test itu kan dia berupa tes untuk proporsi. Di sini kalau proporsi kita sebut dikotomus, ya. Anda klik dikotomus. Kemudian apa yang akan Anda ketahui? Sample size. Apakah kedua kelompok itu independen atau pair? Tadi dia independen. Kelompok A, kelompok B, ya, independen. Studinya mau case control atau mau cohort misalnya, atau RCT prospektif. Misalnya karena ini kita beri obat A, obat B, anggap aja itu suatu cohort misalnya, ya, untuk melihat studi di cohort atau RCT prospektif. Hipotesisnya apa? Dua proporsi tadi, ya, yang kita punyai. Kemudian apakah tesnya pakai apa? Pakai chi-square test tadi, uncorrected, oke. Masukkan alfanya 0,05, masukkan betanya 0,80, P0-nya berapa tadi? 0,7%, P1-nya 0,6%, yang cure ya. Kemudian matching 1:1 saja. Ya, oke, 1 kita calculate dapatnya berapa? 356. Sama enggak tadi dengan yang kita hitung? 356 per grup. Sama ya? Sama enggak? Sama, Dok. Ya. Nah, kemudian kita lihat misalnya tadi yang compare mean. Ini tadi. Ya, sorry, ini single proporsi. Ya, ini. Ya, kita mau melihat tadi yang extra diet tadi ini. Ya, deltanya 0,5, kemudian dengan standar deviasinya 2. Maka kita lihat di sini, kita pakai apa tadi tesnya? Pakai t-test kan? Maka kita lihat di sini ada t-test di sini. Jadi mengapa? Untuk menggunakan rumus ini, Anda harus tahu dulu tes statistik apa yang akan dipakai. Anda menunjukkan t-test, kemudian kita klik mau menghitung sample size. Ini adalah kelompok yang independen. Kenapa independen? Karena dia tadi mendapatkan extra milk dengan normal milk. Ya, ada dua kelompok yang berbeda. Alfanya kita masukkan 0,05. Kita masukkan powernya 0,80. Kemudian di sini apa ini yang dimaksud? Kalau Anda tidak paham ini apa dimaksud, Anda klik saja, nanti dia akan keluar informasi di sini. Ya, maka tanda itu adalah perbedaan mean tadi. Perbedaan mean-nya tadi berapa? 0,5. Kemudian ini apa? Ini adalah standar deviasi. Standar deviasi tadi kita set berapa? 2 di sini, ya. Maka kita masukkan 2.
Ya, 2,0. Kemudian M-nya ini antara kelompok yang mendapat MELP dengan kelompok tidak extra MELP dengan yang normal MELP itu apakah mau 1:2 atau 2:1 dan seterusnya. Kita anggap saja 1:1, klik 1, maka kita calculate dapat 252. Sama nggak dengan hitungan kita per grup? Sama. Jadi rumus ini bisa Anda bisa membuat rumus, pakai rumus, masukkan, atau Anda menggunakan statistik, software statistik. Itu ya. Nah, oke, selanjutnya itu bisa Anda download, ya, Anda bisa gunakan, ya, untuk melihat menghitung sampel size Anda. Nah, sekarang ada beberapa quiz mungkin untuk terakhir. Quiz pertama. Silakan. Saya stop share dulu. Oke. Kita stop. Sudah lihat kuisnya? Terlihat, Dok. Oke. Ini ada suatu surveillance yang mengestimasi infeksi rotavirus pada anak-anak usia di bawah 5 tahun dengan diare. Seberapa besar diare itu disebabkan oleh rotavirus. Formula mana yang digunakan? Single proporsi untuk mean, single populasi untuk mean, single populasi untuk proporsi, atau dua populasi yang berbeda untuk melihat dua different proportion, atau ingin melihat two different population mean. Formula mana sampel size yang kita gunakan? Ada yang bisa jawab? Maaf, Dok, yang B. Yang B, betul sekali. Ya, jadi karena ini proporsi. Berapa banyak yang mengalami infeksi rotavirus ya, pada anak usia 5 tahun yang menggunakan diare. Satu populasi saja, yaitu under 5 children dengan diare. Kita ingin melihat proporsi jumlah yang mengalami infeksi rota. Proporsi, betul? Jawabannya B. Quiz nomor 2. Suatu case control study mengevaluasi hubungan antara resiko breast cancer dengan penggunaan kontrasepsi hormonal. Formula sampel size yang digunakan. Oke, apa? C. Ya, betul sekali. Jadi ada kelompok yang mengalami breast cancer, ada kelompok yang tidak breast cancer. Kemudian setelah itu berapa proporsi yang menggunakan kontrasepsi, berapa yang tidak menggunakan kontrasepsi. Artinya Anda melihat dua perbedaan proporsi. Rumus sampel size tadi menggunakan two different population untuk proporsi. Good. Quiz nomor 3. Studi mengevaluasi tekanan darah, perbedaan tekanan darah antara smoker dan non-smoker. Pakai apa formulanya? D. Ya, jadi tekanan darah, ya, rata-rata tekanan darah smoker, rata-rata tekanan darah non-smoker, kita pakai two different population mean. Good. Nomor 4. Cross-sectional study mengevaluasi hubungan gastric ulcer dengan penggunaan NSAID. Pakai formula mana? Iya, aduh. Ingat, cross-sectional juga analytical study. Jadi dia ada kelompok yang dibandingkan. Antara kelompok yang mendapatkan NSAID A, dapat NSAID B, dilihat berapa banyak yang mengalami gastric ulcer. Jadi yang mana? C. Ya, two different population proportion. So, quiz nomor 4 yang terakhir. Studi mengestimasi body weight dari newborn baby from mother with malaria infection. Jadi dia mengestimasi berat badan bayi lahir dari ibu-ibu yang menderita malaria infeksi. Kenapa? Penting karena malaria infeksi biasanya ibunya mengalami anemia sehingga anak yang dilahirkan bisa berat badannya rendah. Pakai apa rumusnya? D. Ini hanya ibu yang mengalami malaria. Single proporsi saja. Ya? Oke, thank you.